Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai materi penentuan harga barang oleh pemerintah. Sebelum lanjut kepada materi, perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas ES6F yang beranggotakan Ella Melianisa NIM 239, Muhammad Asrofi NIM 242, Ike Suryaningsih NIM 260, dan Muhammad Iqbal Hanafi NIM 271. Pada materi kali ini ada 4 subbab yang akan dibahas. Yang pertama, penentuan harga barang-barang publik. Yang kedua, kebijakan harga hasil pertanian. Yang ketiga, kurs devisa. Dan subbab yang terakhir yaitu penetapan harga angkutan umum. Penentuan harga barang publik. Langsung saja kita ke kurva pada gambar 8.1. Ditunjukkan bahwa pemerintah memonopoli produksi barang X. Misalkan barang X itu sebagai barang produksi dari satu perusahaan yang bersifat untuk kepentingan umum atau public utility, seperti bensin sebagai bahan bakar minyak. Pada saat MC sama dengan MR, perusahaan itu memaksimalkan labanya di mana harga barang X itu setinggi OP0 dan jumlah barang yang dihasilkan sebanyak OX0. Tetapi karena public utility itu dimaksudkan untuk mencari laba, maka harga barang itu ditentukan setinggi biaya rata-ratanya, atau di mana kurva biaya rata-rata AC memotong kurva penerimaan rata-rata AR. Jadi, harga barang X itu setinggi OP1 dan jumlah yang dihasilkan barang tersebut sebanyak OX1. Tidak semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah atau perusahaan itu harus dijual tanpa mendapatkan laba sama sekali. Apabila suatu perusahaan tidak dapat memperoleh laba, maka kecil kemungkinan bahwa perusahaan tersebut akan dapat mengadakan ekspansi atau perluasan usaha. Pada kurva 8.2 dilukiskan bahwa perusahaan tersebut berusaha memaksimalkan laba, maka output yang dihasilkan adalah OX0 dengan laba total sebesar X0H. Jika kemudian misalkan pemerintah membatasi besarnya laba yang diterima perusahaan, misalnya setinggi OP1, maka mau tidak mau perusahaan tersebut akan menghasilkan output maksimum setinggi OX1. Karena perusahaan tidak hanya untuk mencari laba, tetapi dapat pula untuk memaksimalkan penjualan. Maka perusahaan tersebut menjual outputnya sebanyak OX1 dan memperoleh laba tertentu. Banyak pimpinan perusahaan yang memegang prinsip tersebut, maka akan lebih banyak barang X yang tersedia di pasar dan kemungkinan dengan harga yang lebih rendah dan kadang-kadang dengan biaya produksi yang lebih tinggi. Kalau dimisalkan laba maksimum adalah OP2, maka perusahaan akan berusaha memaksimalkan penjualan dengan menghasilkan output maksimum setinggi OX2. Perusahaan tidak akan menghasilkan output lebih besar dari OX2, karena bila demikian ia akan berusaha untuk menerima laba lebih kecil. Jadi dalam kasus tersebut, perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan penjualan atau output sesuai dengan batas maksimum laba yang boleh dicapainya. Kebijakan harga hasil pertanian. Kebijakan harga adalah salah satu kebijakan yang dipakai oleh pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan. Kebijakan harga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kebijakan harga positif, dan yang kedua, kebijakan harga negatif. Kebijakan harga positif adalah kebijakan harga yang dapat mendorong peningkatan produksi. Respon produksi terhadap perubahan harga dibedakan menjadi 3 tanggapan. Yang pertama, akan terjadinya perubahan dalam komposisi produksi pertanian, ada perubahan harga relatif masing-masing komoditi pertanian. Yang kedua, akan ada peningkatan produksi pertanian secara total karena adanya perbaikan dalam harga relatif komoditi pertanian. Yang ketiga, akan adanya peningkatan dalam produksi yang menciptakan surplus produksi yang dapat dipasarkan. Dan yang terakhir yaitu kebijakan negatif. Kebijakan negatif adalah kebijakan harga yang justru bersifat menekan produksi. Kebijakan tersebut akan membuat harga produksi pertanian semakin tinggi atau mahal. Akan berarti bahwa biaya produksi sektor industri dan sektor jasa akan tinggi pula. Selanjutnya saya Muhammad Asrofi akan menjelaskan, yaitu yang pertama adalah fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga dari barang tersebut. Hukum penawaran menyatakan bahwa
jumlah yang ditawarkan akan bertambah apabila harga barang tersebut lebih tinggi. Ceteris paribus, hal-hal lain tetap. Secara matematis, fungsi penawaran itu dapat dinyatakan sebagai QA sama dengan F PA kali S kali F kali E kali T, yaitu di mana QA adalah jumlah barang A yang ditawarkan, kemudian PA adalah harga barang A, S adalah jumlah input yang tersedia, F keadaan alam, X itu pajak atau subsidi atau keduanya, kemudian T adalah tingkat teknologi. Dalam menyatakan hukum penawaran, maka yang dinyatakan tetap ceteris paribus itu adalah S kali F kali E kali T. Karena itu, maka kurva penawaran dapat digambarkan sebagai garis miring dari kiri bawah ke kanan atas, seperti yang digambarkan pada kurva 4.3, di mana itu pada kurva tersebut harga P0, jumlah barang yang ditawarkan yaitu Q0, dan pada waktu harga naik menjadi P1, itu jumlah barang yang ditawarkan juga ikut naik menjadi Q1. Kemudian dengan memanfaatkan fungsi penawaran itu, maka pemerintah akan dapat mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan, yaitu dengan menetapkan harga yang lebih tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat, sedangkan menekan harga barang, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang, ceteris paribus. Kemudian mengenai bagaimana tanggapan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan tingkat harga dapat diketahui dengan mengukur besarnya elastisitas penawaran, di mana rumus elastisitas itu E sama dengan delta QA per QA per delta PA per PA, di mana QA itu adalah jumlah yang ditawarkan, PA adalah harga barang, dan delta adalah perubahan. Elastisitas merupakan perbandingan antara persentase perubahan jumlah yang ditawarkan dengan persentase jumlah harga barang yang bersangkutan. Apabila hasil perbandingan itu E kurang dari 1, maka dikatakan penawaran itu inelastis sifatnya. Bila E sama dengan 1, maka penawaran itu bersifat unitary, dan bila E lebih dari 1, penawaran itu bersifat elastis. Jadi penawaran yang elastis artinya dengan perubahan harga yang sedikit saja akan dapat mendorong perubahan jumlah yang ditawarkan dalam persentase yang lebih besar. Kemudian tanggapan harga di sektor pertanian. Dengan mengetahui sifat elastisitas penawaran suatu hasil produksi, maka
Dengan mengubah-ubah harga, pemerintah mengharap dapat mempengaruhi jumlah produksi yang dihasilkan. Apabila jumlah komoditi pertanian yang sudah dihasilkan dan disimpan di gudang memang ada, maka peningkatan harga komoditi itu juga dapat segera mendorong meningkatnya penawaran komoditi tersebut di pasar. Penyesuaian produksi yang menyangkut waktu tenggang mengikuti pola seperti yang ditunjukkan oleh Chopwell Theorem. Nama ini diturunkan dari penjelasan secara grafik terhadap teorem tersebut, atau teorem itu bisa disebut dengan sarang laba-laba. Pada gambar 8.5 menyajikan salah satu bentuk kurva sarang laba-laba tersebut, yaitu garis D merupakan kurva permintaan padi dan garis S merupakan kurva penawaran padi. Misalkan pada musim ke-0 harga padi setinggi OP0, sehingga petani yang menanam padi pada musim berikutnya atau musim ke-1 akan memproduksi atas dasar harga OP0 dan menghasilkan OP1 di musim ke-1. Tetapi pada harga OP0 jumlah yang diminta sebanyak OH0, sehingga terdapat kelebihan penawaran yang akan menekan harga pasar turun menjadi OP1 pada harga setinggi OP1 yang lebih rendah daripada OP0. Petani akan termotivasi untuk mengurangi produksi menjadi OH1 dan konsumen meminta sebanyak OH0. Sebagai akibatnya terjadilah kelebihan setinggi P2. Harga padi setinggi OP2 akan memotivasi petani untuk menghasilkan padi sebanyak OH1 aksen. Akibatnya pada harga padi setinggi OP2 akan terjadi kelebihan penawaran lagi dan akan menekan harga padi untuk turun lagi sampai setinggi OP3. Proses ini akan berjalan terus sepanjang waktu ke arah titik perpotongan antara kurva penawaran dan kurva permintaan pada titik keseimbangan dengan harga keseimbangan pada P bintang dan jumlah produksi sebanyak Q bintang. Dalam contoh di atas itu bisa diasumsikan bahwa miringnya kurva permintaan dan penawaran adalah normal. Dan lebih dari itu, dapat juga diasumsikan bahwa lereng kurva penawaran lebih besar daripada kurva lereng permintaan. Hubungan di atas mengakibatkan tingkat harga akan cenderung mencapai keseimbangan pada perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Apabila lereng kurva penawaran lebih kecil daripada lereng kurva permintaan, maka akan diperoleh explosive Chopwell, di mana harga akan terus menjauhi titik keseimbangan. Ada kemungkinan pula bahwa Chopwell tidak akan
pernah mencapai keseimbangan dan tidak menjauhi titik keseimbangan, yaitu terjadi apabila miringnya kurva permintaan dan kurva penawaran itu sama. Berikutnya, saya Iko Suryaningsih akan menjelaskan tentang kebijakan penyangga atau buffer stock policy. Pemerintah seringkali menghadapi dua kekuatan yang bertentangan kepentingan satu sama lain. Di satu pihak, para konsumen selalu menuntut supaya harga-harga, khususnya harga pangan itu murah. Sedangkan para produsen selalu menginginkan harga hasil produksinya dapat dijual dengan harga mahal sehingga penghasilan mereka menjadi cukup tinggi. Sebagai bapak, maka pemerintah harus melindungi dua pihak jangan sampai konsumen maupun produsen menderita. Oleh karena itu, pemerintah melalui Badan Urusan Logistik atau Bulog menentukan harga patokan, khususnya untuk harga beras di Indonesia. Pemerintah menentukan harga dasar dan harga maksimum. Harga dasar untuk melindungi produsen agar supaya harga produk di pasar tidak turun lebih rendah daripada dasar tersebut. Sedangkan harga maksimum atau harga tertinggi untuk melindungi konsumen jangan sampai menderita karena harga pangan atau produk terlalu mahal. Mekanisme yang ditempuh adalah pada saat panen, produksi padi berlimpah, maka harga produk cenderung turun. Untuk mencegah adanya penurunan harga padi yang tidak diinginkan, maka pemerintah harus mengadakan operasi pembelian beras di pasar, bahkan langsung pada para petani pada lewat koperasi unit desa. Sebaliknya, bila masa paceklik tiba, maka Bulog jangan harus waspada dan bila terjadi harga pangan meningkat cenderung melebihi harga batas atas, maka Bulog harus membongkar persediaan dan menjualnya ke pasar. Karena ada tambahan penawaran, maka diharapkan harga akan tidak naik terlalu tinggi atau bahkan bisa turun. Ini bisa digambarkan pada kurva 8.6. Contohnya, katakanlah mula-mula pasar dalam keadaan keseimbangan pada tingkat harga A setinggi PA0 dan jumlah yang diperjualbelikan di pasar setinggi QE0. Kemudian terjadi panen raya, maka kurva penawaran bergeser ke kanan, misalnya menjadi S1, dan harga cenderung turun sesuai dengan perpotongan antara D0 dan S1, yang ternyata akan lebih rendah daripada harga pada pasar PA2. Untuk mencegah supaya harga tidak turun di bawah harga dasar, maka pemerintah dalam hal ini, Bulog harus turun membeli hasil panen padi sehingga kurva permintaan bergeser ke kanan menjadi D1. Sampai memotong kurva penawaran S1 tepat pada harga pasar PA2. Keadaan sebaliknya dapat pula terjadi bila terdapat masa paceklik. Di kurva 8.7, maka berarti kurva penawaran bergeser ke kiri dari S0 ke S1, dan harga terjadi pada perpotongan antara S1 dan D0 yang lebih tinggi daripada harga atas atau PA1. Untuk melindungi konsumen, maka Bulog dapat mencegah naiknya harga itu dengan turut menjual beras di pasar, yang berarti menggeser kurva penawaran pasar dari kanan menjadi ke S2 sehingga perpotongan kurva permintaan D0 pada harga atas PA1. Perlu diketahui bahwa berhasil atau tidaknya kebijakan penyangga ini akan tergantung pada tersedianya dana untuk operasi. Bila dana yang ada terbatas, misalnya sedangkan harga cenderung merosot terus, maka Bulog tidak akan mampu mengatasi masalah merosotnya harga gabah lebih lanjut. Oleh karena itu, Bulog perlu didukung dengan dana yang kuat, yaitu dengan dana non-budgeter yang merupakan kredit khusus dari Bank Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurs devisa. Kurs devisa itu yang baik itu rata, yang stabil, tidak mengalami penaikan dan penurunan. Kurs devisa itu terbagi menjadi dua, yaitu devisa mengambang dan devisa tetap. Yang pertama, devisa mengambang atau floating exchange rate system. Itu kurva devisa dapat berubah-ubah sesuai permintaan penawaran pasar akan valuta asing. Pemerintah tidak perlu campur tangan dalam penetapan tinggi rendahnya kurs valuta asing itu yang ada di Indonesia. Yang kedua itu yang ada di Republik Rakyat Cina ya, atau dengan
disebut dengan devisa tetap fixed exchange rate system. Kurva valuta asing dipertahankan pemerintah untuk tidak berubah sepanjang waktu. Pemerintah ikut campur tangan melalui bank sentral dan adanya cadangan devisa. Penetapan harga angkutan umum. Untuk angkutan umum seperti kereta api, bis, kapal laut maupun pesawat udara itu pada awalnya pemerintah menganut sistem fixed rate tarif system. Yang akhir-akhir ini pemerintah telah menganut sistem pentarifan yang cenderung menyerupai sistem kapitalis. Sistem tarif yang dianut adalah backlog pricing system, yaitu mengenakan pungutan yang tinggi saat pemerintah akan jasa angkutan umum itu banyak peminatnya atau meningkat. Selanjutnya, untuk review jurnal, kelompok kami mengambil jurnal berjudul Penetapan Harga Eceran Tertinggi Komoditas Pangan sebagai Hak Konstitusional dalam Perspektif Negara Kesejahteraan. Jurnal ini termasuk Jurnal Konstitusi, volume halaman 15 dan 03. Penulis oleh Isharyanto. Reviewer yaitu dari kelompok kami, Ella Melianisa, Muhammad Asrofi, Ika Surianingsih, dan Muhammad Iqbal Hanafi. Tahun terbit jurnal ini yaitu tahun 2018. Tujuan penelitian untuk mengkaji tentang penetapan harga eceran tertinggi sebagai intervensi pemerintah untuk mewujudkan hak konstitusional atas kedaulatan pangan dalam perspektif negara kesejahteraan. Variabel dependen yaitu penetapan harga eceran tertinggi, variabel independennya komoditas pangan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Untuk hasil penelitian yaitu peran pemerintah dalam menentukan harga pangan sangat diperlukan, terutama untuk mencegah permainan oleh para pedagang, yang bukan saja merugikan petani sebagai produsen, tetapi juga kepada masyarakat sebagai konsumen. Hal tersebut bukan hanya berdampak pada tingkat kesejahteraan petani, tetapi juga lebih luas dan juga dapat mengancam kedaulatan pangan karena ketidakstabilan harga pangan menyebabkan daya beli konsumen menurun sehingga dapat memicu terjadinya krisis pangan. Tidak hanya tersedianya harga dasar bagi komoditas pangan menyebabkan pasar tidak terjamin. Dengan pasar yang tidak terjamin, maka pasar komoditas pangan non-beras relatif tertutup bagi konsumen lain. Hal ini menyebabkan seolah-olah bahan pangan yang dapat diperoleh konsumen di pasar hanya terbatas sehingga permintaan pangan akan menurun. Akibatnya komoditas pangan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri pangan atau untuk pakan ternak yang permintaannya terus meningkat. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam penelitian ini adalah dicantumkannya cukup jelas sehingga hasil penelitian dan penjelasan tersebut dapat dikemukakan. Peran pemerintah dalam menentukan harga pangan sangat diperlukan. Kekurangannya dalam penelitian ini adalah karena menggunakan penelitian hukum normatif, jadi kurang tersajinya data-data konkret, jadi seperti contoh-contohnya itu masih kurang. Dan kesimpulan pada penelitian ini yaitu untuk melindungi produsen dan konsumen pangan dalam negeri, pemerintah melakukan penetapan harga eceran tertinggi sebagai bagian dari kebijakan harga komoditas pangan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menstabilkan harga pangan, mengurangi ketidakpastian petani, dan menjamin konsumen memperoleh pangan yang cukup dengan harga yang wajar. Tindakan pemerintah dalam menetapkan HET merupakan perbuatan pemerintah, sesungguhnya merupakan salah satu contoh intervensi negara dalam rangka mewujudkan hak konstitusional atau kedaulatan pangan. Dengan demikian, elemen negara kesejahteraan, terutama menyangkut perlindungan hak-hak konstitusional setiap warga negara akan dapat dilaksanakan. Demikian pemaparan materi penentuan harga barang oleh pemerintah oleh kelompok kami. Ada kurang dan salahnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.